pola makanan yang mudah dicerna, hangat netral, serta mendukung mikrobiota usus, sangat dianjurkan untuk penderita kolitis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya dapat berjumpa lagi dengan Anda semua. Saya akan coba mengangkat tema kali ini dengan judul nutrisi untuk penderita kolitis. Di mana kolitis ini adalah permasalahan radang pada usus. Sebelum kita masuk dan membahas topik ini, karena kanal ini dibuat untuk edukasi pengobatan klasik atau tradisional, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar setiap ada tema baru dari kanal ini, Anda orang pertama yang diberitahu. Dalam pengobatan tradisional Cina atau klasik Cina, kolitis dipandang sebagai ketidakseimbangan energi pada usus, adanya kelembapan panas pada usus, atau kekurangan yin atau yang menyebabkan terjadinya peradangan, diare yang berdarah, dan nyeri perut. Nutrisi dari teori klasik menekankan pola makan holistik untuk memperkuat energi limpa dan usus, mengeluarkan kelembapan, dan menenangkan peradangan melalui makanan yang mudah dicerna, hangat atau netral, serta mendukung mikrobiota usus. Pendekatan ini sering dikombinasikan dengan herbal seperti ginseng merah untuk mengurangi gejala. Makanan yang dianjurkan untuk pada permasalahan-permasalahan radang usus pada kolitis ini adalah makanan yang dapat memperkuat energi, mengurangi panas dan kelembapan. Misalnya nasi putih, pisang, dan ubi. Makanan-makanan ini mudah dicerna, dia dapat menenangkan usus, serta menyediakan energi tanpa membebani limpa. Makanan yang berprotein lembut juga diperlukan seperti telur rebus, ikan yang dikukus, sop ayam, hindari yang goreng. Tinggi nutrisi untuk pemulihan mukosa usus. Sayur matang rendah serat seperti wortel yang dikukus, labu, bayam rebus yang bersifat netral dan dingin untuk meredakan panas. Untuk sup herbal tasik, kita bisa menggunakan kaldu, jahe, kurma merah, atau goji berry untuk koneksi dan darah. Hindari dingin yang berlebihan. Nah, di sini juga untuk probiotik alami bisa menggunakan yogurt atau tempe yang difermentasi untuk keseimbangan mikrobiota sesuai studi ICM tentang probiotik. Makanan yang dilarang yang dapat memicu panas lembab dan akan melemahkan limpa, seperti makan makanan yang dingin ataupun mentah, seperti buah mentah, sayur hijau mentah, susu, es krim. Ini semua akan meningkatkan kelembapan dan diare. Rasa pedas, berminyak atau berlemak seperti cabai, gorengan, makanan yang cepat saji, ini akan memperburuk kondisi peradangan. Makanan yang tinggi serat kasar seperti kacang, biji-bijian yang utuh, ini akan sulit dicerna saat penyakit ini sedang terjadi. Alkohol, kafein, atau rasa asam seperti kopi, soda, terus jeruk, ini akan menyebabkan terjadinya iritasi mukosa di usus. Prinsipnya dalam teori klasik, makanan hangat, kecil, dan sering 3-5 kali per hari, punya belahan dan sesuaikan musim atau pada sindrom individu, diagnosis oleh praktisi harus dilakukan sebelum melakukan ini. Pola makan ini bisa mengurangi gejala hingga 84% dalam studi kecil. Berikut ini menu harian untuk penderita kolitis disertai penjelasan singkatnya. Menu ini dirancang untuk mendukung energi limpa, untuk pencernaan yang baik, mengurangi kelembapan panas, dan menjaga keseimbangan umum tubuh, seperti prinsip teori klasik. Penting sebelum memulai,
di mana di sini adalah panduan untuk penentuan secara umum berdasarkan prinsip teori klasik. Setiap orang memiliki kondisi tubuh yang unik, jadi sangat disarankan untuk berkonsultasikan dengan praktisi sebelum membuat perubahan besar pada pola makan. Lalu pantau respon tubuh terhadap makanan tertentu. Apakah yang cocok untuk satu orang mungkin tidak cocok untuk yang lain. Saat sedang kamu punya penyakit, fokus pada makanan yang sangat lunak dan mudah dicerna. Contoh menu harian untuk penderita colitis. Menu ini dibuat untuk 1 hari dengan tujuan menyediakan nutrisi yang cukup tanpa membebani sistem pencernaan. Untuk sarapan ini untuk memperkuat energi limpa dan menyediakan energi awal pada pagi hari. Kita bisa membuat opor ayam dan disertakan nasi putih. Penjelasannya seperti ini. Opor ayam yang dimasak dengan santan yang encer, disertakan jahe segar dan bawang putih yang halus, disajikan bersama nasi putih yang sudah direbus hingga empuk dan licin. Manfaat dari menu ini adalah jahe membantu menghangatkan lambung dan mengurangi kelembapan dingin, sementara nasi putih merupakan makanan netral yang kuat untuk membangkitkan energi usus dan limpa. Santan yang encer juga dapat menenangkan usus. Minuman hangat seperti teh, jahe, atau air mineral yang bersuhu ruangan. Manfaatnya adalah jahe membantu menghangatkan lambung dan mengurangi kelembapan dingin. Sebelum pada siang hari untuk menjaga stabilitas gula darah yang memberikan snack ringan seperti buah pisang direbus atau ubi manis dipanggang sampai empuk. Pisang matang yang direbus hingga lembek atau ubi manis panggang hingga empuk dan mudah ditelan. Manfaatnya adalah pisang dan ubi manis adalah buah-buahan berkarbohidrat kompleks yang mudah dicerna dan membantu mengisi energi tanpa memicu peradangan. Dan mereka juga bersifat netral dan tidak dingin. Makanan siang untuk nutrisi utama dan keseimbangan bisa mengkonsumsi ayam kukus dengan sayuran hijau lunak seperti bayam atau kale rebus lembut dan nasi putih. Potongan dada ayam kukus tanpa kulit dilumatkan jika perlu agar lebih mudah dicerna. Dilengkapi dengan bayam atau kale yang direbus hingga sangat lembek tanpa serat. Semua disajikan dengan nasi putih. Manfaatnya adalah protein dari ayam membantu memperbaiki jaringan, sementara sayuran lunak tetap memberikan vitamin dan mineral penting tanpa membebani usus. Nasi putih menjadi dasar karbohidrat yang stabil. Kaldu tulang ayam hangat, ini opsional ya, boleh digunakan boleh juga tidak. Kaldu tulang ayam yang direbus lama hingga kaya gelatin, tapi disaring sempurna agar tidak ada potongan yang padat. Manfaatnya, kaldu tulang dapat membantu memperkuat energi dan gizi, serta mendukung kesehatan sendi dan mukosa usus. Nah, cemilan malam ini untuk menenangkan usus dan persiapan istirahat. Yoghurt tanpa gula atau sup kurma merah hangat, ini merupakan makanan-makanan yang kaya akan prebiotik. Manfaatnya adalah probiotik dari yogurt dapat membantu menjaga keseimbangan bakteri usus yang sering terganggu pada colitis. Kurma merah adalah tonik yang bagus untuk energi dan darah. Makan malam ini untuk nutrisi ringan dan fokus pada pemulihan. Bisa kita gunakan ikan kukus dengan labu kuning, rebus, empuk, dan nasi putih sedikit. Filet ikan laut kukus tanpa kulit dilumatkan jika perlu, dilengkapi dengan labu kuning yang direbus hingga sangat lembek dan tanpa serat. Disajikan dengan sedikit nasi putih. Ikan laut adalah sumber protein berkualitas tinggi dan omega 3 yang baik untuk anti peradangan. Labu kuning adalah sayuran netral yang membantu mengatur fungsi usus dan menghilangkan kelembapan. Teh herbal hangat tanpa kafein seperti teh chamomile atau peppermint hangat. Manfaatnya adalah chamomile dapat menenangkan usus dan mengurangi peradangan, sementara peppermint membantu mengurangi kembung dan kontraksi otot usus.
Tip tambahan untuk implementasi menu ini, masak dengan metode netral atau hangat. Prioritaskan metode memasak seperti merebus, mengukus, atau merebus kaldu. Hindari menggoreng atau memanggang karena dapat menciptakan dampak panas atau dingin ekstrim di tubuh. Perhatikan ukuran porsi, makan dalam porsi kecil namun sering, misalnya 5-6 kali sehari, untuk mengurangi beban pada sistem pencernaan. Hindari makanan dingin, minum minuman dingin atau makanan mentah secara langsung dapat melemahkan energi usus dan meningkatkan produksi lendir. Kunyah secara belahan sampai benar-benar halus untuk membantu proses pencernaan. Selalu awasi gejala yang muncul dengan catatan apabila makan dan bagaimana tubuh bereaksi, ini akan membantu Anda monitor selalu gejala. Demikianlah topik ini dapat saya jelaskan. Bagi teman-teman yang akan bertanya lebih lanjut tentang topik ini, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sehat selalu.